Hello and what's up Tojangis. Sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu All New Xenia RADS ASA. Iya, mungkin kalian bertanya kok Xenia lagi gitu ya. Waktu itu memang kita udah bikin review super lengkapnya untuk Xenia ini di video yang satu ini. Bahkan untuk varian terbawahnya yang Xenia M juga udah pernah kita review di bagian sebelah sini. So kali ini apa lagi? Nah justru inilah sesuatu yang sangat menarik karena sekarang kita udah dapat press car-nya Daihatsu untuk kita coba rasa berkendara dari si All New Xenia ini gitu ya. So kayak apa sih improvement dari kenyamanan dan juga fitur yang dirasakan pada saat berkendara dibanding yang lama? Penasaran? Karena pastinya setelah dicoba mobil ini tuh revolusinya tuh jauh banget dibanding yang lama gitu ya. Ibarat lompat generasi 2 atau bahkan 3 kali. So kayak apa sih rasa berkendara dari si LMPV terbaru nih Astra yang satu ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojangkis, berhubung kemarin review lengkapnya udah, sekarang saatnya kita coba rasa berkendara dari si Daihatsu All New Xenia 1.5. Gimana performanya dan keiritannya? Yuk test drive, let's go! Nah, Tojangkis, Daihatsu All New Xenia 1500 RADS ASA alias Xenia Flagship atau Xenia yang paling lengkap. Memang sebelumnya kita udah bikin review lengkap dari si All New Xenia ya. Kalau kalian belum nonton, silahkan cek review yang satu ini untuk varian flagshipnya. Dan bahkan kita udah pernah bikin review lengkap dari varian yang paling bawahnya, yaitu yang base spec-nya yang masih di bawah 200 juta. Kalau belum nonton, cek video yang satu ini. So, sekarang apa lagi gitu kan? Nah, sekarang akhirnya kita diberi kesempatan oleh Daihatsu Indonesia untuk mencoba mobil ini secara jangka panjang, sehingga kita bisa sajikan rasa berkendaranya ke kalian semua. Ini mobil kan perubahannya sangat radikal gitu ya. Sangat-sangat ekstrim banget dibandingkan yang generasi yang lama. Bukan 180 derajat, tapi seolah lengkap 360 derajat gitu. Jadi benar-benar beda banget rasanya dan improvementnya sangat luar biasa banyak. Kayak apa sih rasa nyetir dari All New Xenia? Nah sekarang kita sajikan mulai dari driving impressionnya dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama yang kita paling suka dan merupakan ubahan paling major adalah sasisnya. Iya, karena itu berpengaruh terhadap ride quality, kenyamanan, dan handlingnya. Sasis dari mobil ini sekarang sudah menggunakan platform baru, yaitu DNGA alias Daihatsu New Global Architecture. Dia fully monocoque, nggak kayak yang lama yang masih semi-semi gitu ya, sehingga hilang sudah gejala-gejala yang ada di yang lama. Contohnya seperti mental-mentul, bantingan yang kurang nyaman, stabilitas yang kurang, kemudian limbung gitu ya. Sekarang dia jadi jauh lebih stabil, lebih antep, lebih nyaman. Kalian duduk di belakang pun nggak ada sama sekali gejala pengen mabok gitu ya. Bantingannya dewasa dan semuanya teredam dengan sangat baik gitu. Jadi benar-benar again, improvement itu luar biasa banget lengkapnya gitu ya. Kalau kalian baru nyetir yang lama, terus kalian kemudian pindah nyetir yang ini gitu, kalian bakal merasakan perbedaan kualitas berkendara yang luar biasa besar sekali. Makanya handling, ride quality, comfort dari mobil ini itu patut diacungi 2 jempol karena sangat-sangat jauh dibandingkan yang lama. Kemudian yang kedua adalah performa dan efisiensinya. Memang mesinnya kan sama aja sama yang lama gitu ya. Kodenya masih 2NRVE 1500cc inline 4 DOHC dengan dual VVT-i. Tenaganya itu 107 horsepower dengan torsi 137 Nm.
Namun sekarang layoutnya sudah berubah. Kalau yang lama kan longitudinal karena ke belakang, karena ada gardan, karena RWD. Sekarang dia sudah berubah menjadi FWD, sehingga dia jadi transversal, langsung power di deliver ke roda depan di bawahnya. Jadi jauh lebih efisien dan jauh lebih irit. Iya, mobil ini masih bisa akselerasi 0 sampai 100 dalam waktu sekitar 11,5 detik. Itu udah cukup impresif untuk sebuah LMPV gitu ya. Namun konsumsi BBM-nya juga masih juara banget, karena kita bisa averaging untuk dalam kota di 1:12. Luar kota bisa dapat 1:17. Iya, itu wirid banget. Dan apalagi dia kan ada varian yang 1.3, dan itu lebih irit lagi. Nanti kita akan coba, tunggu aja pas kita tes yang varian 1.3-nya. Tapi performa dan efisiensi dari mobil ini kita udah bisa kasungin jempol juga, karena irit dan juga lumayan bertenaga. Enak lah. Kemudian yang ketiga adalah soal active safety-nya. Harus diakui di kelas ini belum banyak yang punya active safety gitu ya. Jadi mobil ini walaupun dia bisa dibilang kembarannya yang lebih terjangkau dibanding kakaknya yang Jumawa, dia tetap diberikan active safety berupa ASA alias Advanced Safety Assist by Daihatsu. Dia udah bisa auto braking, udah ada forward collision warning, udah ada pedal miss operation control, udah lengkap lah. Dan menurut gua di kelas seperti ini, yang rata-rata orangnya tuh kurang safety conscious, itu dikasih active safety seperti ini adalah sebuah nilai plus yang sangat luar biasa. Jadi nice lah Daihatsu ngasih kayak gini, artinya melek teknologi, mobilnya juga jadi tidak terasa kosong walaupun dia kelasnya LMPV. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna, makanya sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression-nya. Pertama-tama adalah soal sistem penggeraknya. Well, ini adalah hal paling kontroversial yang ada di mobil ini, karena kan kayak yang gue bilang sekarang dia berpenggerak roda depan. Iya, menurut kami dari Laknat sebenarnya mobil mau berpenggerak apapun itu it doesn't matter, tergantung fungsinya aja gitu ya. Mau FWD, mau RWD, mau AWD, semua tergantung fungsinya. Nah, untuk mobil ini FWD itu memberikan banyak kelebihan, contohnya seperti dia contohnya power delivery-nya lebih efisien karena power loss-nya pun lebih minim, dia langsung ke bawah, bisa lebih irit pula, tenaganya pun jadi direct gitu ya. Tapi kalau bicara soal negatif, memang RWD itu lebih mendukung kalau kalian pengen bawa mobil ini ke daerah yang contohnya lebih banyak tanjakan dan gitu-gitu. Untungnya dia udah ada slope sensor yang bisa mendeteksi tanjakan, sehingga pas mau naik dia tuh kayak bisa ECU-nya bisa ngebaca, oh ini tanjakan, maka torsinya dilarin ke bawah gitu. Jadi seperti itu cara mereka menangkal sistem FWD dari mobil ini. Tapi menurut gua kalau dipakai dalam kota yang nggak terlalu gimana-gimana, it's not really a problem. Malahan FWD itu lebih enak, nggak ada gardan, nggak ada begini-ginian yang terlalu kompleks, jadi lebih diurusnya pun lebih enak gitu ya, dan mobilnya pun lebih efisien seperti itu. Tapi balik lagi mindset orang Indonesia. Mindset kan RWD ya kayak gitu, butuh waktu untuk mengubah mindset orang Indonesia supaya berpikir bahwa FWD is okay gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah soal peredaman dan suara mesinnya. Karena ini mesinnya masih menggunakan mesin yang lama, otomatis suaranya pun masih khas suara Xenia yang lama, yang kalau kalian tahu suara itu kayak gitu. Ya udah mendingan sih, karena kan gearboxnya udah ganti jadi CVT gitu ya, sekarang jadi jauh lebih halus. Tapi kayak contohnya peredaman firewall, peredaman bawah segala macam, itu memang menurut gua masih bisa ditingkatin sedikit. Walaupun ini udah meningkat jauh dibanding yang lama ya, ini udah jauh lebih refine. Dan yang ketiga yang terakhir adalah soal ground clearance, terutama untuk varian yang ADS, itu ground clearance mobil ini memang jadi sedikit lebih ceper. Kenapa? Karena kan dia udah pakai body kit yang ngejeblek gitu ya, kelihatannya tuh racing banget gitu. Memang approach angle-nya jadi agak dim-witted gitu, karena ya body kita kan bikin mobilnya jadi lebih ceper. Ini aja kalau keluar naik parkiran di rumah atau di kantor itu harus miring, karena kan memang ya body kitnya tuh keren, gue akuin body kitnya tuh keren, racing, sporty, mobilnya jadi kelihatan ceper. Tapi kalau kalian pakai ke daerah-daerah yang jalannya agak kurang mengasihkan, maksudnya kurang bagus gitu ya, mendingan beli varian yang tidak ADS, karena body kitnya bikin dia jadi jauh lebih ceper. Seperti itu. Namun secara overall menurut gua, mobil ini udah menawarkan improvement yang sangat
luar biasa radikal dibanding yang lama. Dia jauh lebih nyaman, jauh lebih enak, jauh lebih manusiawi, dan jauh lebih mobil dibanding yang lama. Bantingannya lebih refine, lebih dewasa. Rasa berkendara pun berkat sasis monokok jadi lebih sharp, lebih tajam, minim body roll gitu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah improvement yang terasa seperti 2 atau bahkan 3 generasi dibandingkan yang lama. Memang dari dulu kan siklusnya kayak gitu ya. Kayak Daihatsu kalau ganti generasi itu emang lama, tapi sekalinya ganti generasi itu kayak jebler langsung, kayak epic banget gitu. Dan itu pun sama, jadi terasa di sini gitu ya. Perubahan yang terjadi di All New Xenia ini sangat-sangat luar biasa signifikan. Jadi bagi kalian yang mencari LMPV baru dengan handling yang enak, rasa berkendara yang sekarang jauh lebih proper, silakan dicoba sendiri Daihatsu All New Xenia ini, dan kalian pasti akan merasakan improvement yang signifikan dibanding model lamanya. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun drive atau test drive atau impresi berkendara dari si Daihatsu All New Xenia tipe RADS ASA tahun 2022. Setelah dicoba, kita pun merasakan revolusi yang cukup shocking gitu ya dibandingkan generasi pendahulunya. Mobil ini itu tuh ibarat ganti generasi 2 atau bahkan 3 kali dibandingkan yang generasi lamanya, karena terasa perubahan yang sangat-sangat signifikan, baik itu dari rasa berkendara, ride quality, kenyamanan, dari segi transmisi, kehalusan, dan tentunya kaki-kaki. Itu pun semua mengalami peningkatan yang sangat signifikan sekali, sehingga dia bisa sangat banget bersaing di kelas LMPV yang sekarang sudah semakin canggih semua. Termasuk walaupun dia sekarang front wheel drive, tapi setelah kita coba gitu ya, dia pun punya quirks yang menarik, kayak contohnya slope sensor gitu segala macam. Dan juga karena didukung fiturnya yang lumayan bejibun, ini pun sekarang tetap menjadi salah satu LMPV paling value for money di kelasnya, karena fitur safety-nya juga nggak main-main untuk di rentang harga segini kayak gitu. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Daihatsu Indonesia yang udah minjemin kita Daihatsu All New Xenia ini untuk kita ulas secara berjangka panjang untuk bawa jalan di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian pengen cek-cek latest update dari Daihatsu, silahkan cek Instagramnya sebelah sini, karena update-update Xenia ini pun pasti juga akan selalu terpampang di sana gitu ya. Dan tentunya kalau bicara soal harga, kenapa kita bisa bilang kalau ini adalah LMPV paling value for money di Indonesia? Karena starting price untuk mobil ini itu masih di bawah 200 juta. Untuk Xenia M itu ada di 190 jutaan rupiah. Sedangkan untuk tipe ini yang paling atas itu ada di kisaran 240-an juta rupiah. Jadi untuk yang lengkap kayak gini aja itu masih di bawah 250 juta gitu ya. Dibanding kembarannya, ini selisihnya itu banyak banget. Bahkan kalau kita lihat dari versi yang paling bawah ke versi kembaran yang paling mewah gitu ya, selisihnya itu mencapai 100 juta lebih. Jadi value-nya memang cukup luar biasa seperti itu. So thank you Daihatsu, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami ke Instagram kami Laknat_J sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan info-info mobil yang kita review, jokes harian, dan pastinya fakta otomotif yang bisa menghibur hari kalian. Dengan demikian, lengkap sudah review Daihatsu All New Xenia di channel Laknat Soto Jangki. So kalau kalian belum nonton, kalian bisa check out video 2 yang ini juga. Karena pastinya di sana kita akan bahas detail juga mengenai mobil ini gitu ya, bagi kalian yang belum nonton. Alright, sekian aja impresi berkendara dari si Daihatsu All New Xenia. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.